latar belakang. Begitu pentingnya kita mempelajari sirah, maka kita harus tahu dulu latar belakangnya. Ini salah satu contoh bahwa di zaman jahiliyah perkawinan, kelahiran itu ditentukan semau-maunya, karena memang jahiliyah itu tidak ada aturan yang diikuti, aturan yang benar sesuai dengan kesepakatan itu yang dilakukan. Ini adalah terjadi sebelum Islam turun. Kemudian mata pencaharian orang jahiliyah itu rata-rata berdagang, ya. Berdagang hasil kebun, berdagang buah-buahan, berdagang hasil peternakan. Dan pada saat itu yang disebut dengan ekonomi di zaman jahiliyah adalah yang kuat akan menindas yang lemah. Jadi orang pemodal kuat itu akan menindas orang yang bermodal kecil. Dan orang Arab jahiliyah itu punya gengsi itu terlalu tinggi, orang Arab jahiliyah. Jadi kalau merasa terhina, kalau dia merasa terhina, maka serta-merta dia harus membunuh orang yang menghina itu. Jadi sedikit-sedikit bunuh, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit dendam gitu. Jadi hatinya itu penuh dengan keangkara murkaan zaman jahiliyah. Tidak ada lagi istilah sabar, tidak ada lagi istilah amal soleh, nggak ada. Jadi bisa digambarkan bahwa dari segi sosial, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, antara laki-laki dan wanita itu bebas sebebas-bebasnya, dan ekonomi juga siapa yang bisa menindas yang paling lemah itu dilakukan di bangsa Arab. Kemudian di zaman jahiliyah itu juga ada 3 perkara yang Allah itu suka dan juga 3 perkara yang Allah itu tidak suka atau murka. Salah satu yang disukai oleh Allah itu adalah orang yang senantiasa beribadah karena Allah dan tidak menyekutukannya. Itu salah satu yang disukai oleh Allah. Salah satu yang dimurkai oleh Allah adalah hamba yang senantiasa menghambur-hamburkan hartanya, menghambur-hamburkan uangnya untuk kemaksiatan. Nah, di zaman Arab jahiliyah sebelum Islam turun, itu orang Arab senangnya adalah berfoya-foya, royal, tapi di dalam kemaksiatan. Maka Rasulullah mengajarkan Allah murka apabila ada hamba Allah yang menghambur-hamburkan uang pesta pora hanya untuk kemaksiatan, bukan untuk sedekah, bukan untuk kemaslahatan, tapi untuk kemaksiatan. Mau mengeluarkan dananya, mau jadi dermawan sepanjang kedermawannya itu sebagai kemaksiatan, kesenangan, pesta pora yang tidak jelas tujuannya. Maka Allah murka dengan orang-orang yang melakukan seperti itu. Nah, di sini dipesankan dalam sebuah hadis Rasulullah yang sahih bahwa Allah sangat murka apabila ada orang yang menghambur-hamburkan uang tanpa tujuan yang maslahat, artinya untuk kemaksiatan. Disinilah Islam bahwa memberikan pelajaran buat kita semua bahwa zaman kebodohan dulu itu menjadikan cermin kehidupan, agar setelah Rasulullah menjadikan manusia-manusia yang bermartabat,
manusia-manusia yang madani. Apa itu manusia madani? Manusia yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul, dan dia beribadah terus mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini inti daripada malam hari ini, ya. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa pelajaran Sirah Nabawiyah yang kita akan pelajari ke depan itu senantiasa bisa dijadikan patokan kita di dalam beribadah, patokan kita di dalam bersosialita, berpatokan juga kita di dalam berbicara. Sehingga dengan kita belajar Sirah Nabawiyah, kita tahu bahwa Allah dan Rasulnya mengajarkan apa, melarang apa, sehingga kita bisa terjaga perkataan kita, perbuatan kita, ibadah kita, senantiasa kita mengikut apa yang telah diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Mudah-mudahan itu bisa kita dapat dan menjadikan kita lebih semangat lagi beribadah kepada Allah dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.